Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kelas 9 pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Namun sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selebihnya mari kita simak beberapa slide berikut ini. Dan yang akan kita pelajari pada materi bab ini adalah nilai-nilai Islam dan kearifan lokal di Indonesia. Di antaranya ada nilai Islam di Indonesia dan kearifan lokal berbagai suku di Indonesia. Di antaranya ada Jawa, Madura, Sunda, Melayu, Bugis, dan Minang. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berisi aturan dan tata nilai untuk segala manusia yang masih hidup di dalam dunia agar terhindar dari kesesatan. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman, sentosa, bahagia, serta meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat kelak. Hal tersebut disebabkan manusia mengemban amanah dari Allah sebagai Abdillah, Imaratul fil ardi, dan Khalifatullah. Manusia juga berperan sebagai pemimpin di dunia yang kelak ditanyakan tentang kepemimpinannya, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun sebagai pemimpin umat. Manusia di dunia ini diberi otoritas atau kewenangan oleh Allah, sebuah kemampuan untuk mengelola dan memakmurkan alam ini sesuai dengan ketentuan Allah dan untuk mencari ridhonya, yakni mampu mengembangkan daya pikir, cipta, rasa, dan karsa yang mampu mewujudkan karya dan tatanan nilai di dalam bentuk budaya ataupun peradaban. Karena semua kegiatan yang ada di dunia ini adalah hasil cipta karya manusia itu sendiri. Contohnya ada banyak sekali adat istiadat di lingkungan kita. Ada tahlilan, ada manakipan, ada mitoni, neloni, istilahnya Jawa seperti itu. Nah, nanti akan lain juga di daerah lain dan kita akan mempelajarinya. Hal tersebut pada gilirannya akan bermuara pada sa'adatun darain atau terwujudnya dua kebahagiaan, yaitu di dunia dan akhirat, yang sering diimplementasikan dalam doa harian fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Islam berisi aturan dan nilai-nilai kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya yang memiliki akal dan pikiran yang dibawa utusan Allah terpilih, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Nah, ajaran Islam itu akan membimbing manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Islam adalah agama yang diridhoi Allah dan mestinya menjadi pedoman dasar bagi kita semua, bagi umat manusia, dalam mencari kehidupan yang damai dan sejahtera lahir maupun batin. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Karena Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam pengejawantahan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Indonesia mengalami proses sejarah yang sangat panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam melalui dakwah Wali Songo sampai periode Kiai Haji Abdurrahman Wahid kemarin dengan istilah pribumisasi Islam. Jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini.
Wujud dari membumikan nilai-nilai Islam ini diantaranya penyesuaian ajaran Islam yang menggunakan idiom-idiom bahasa Arab menjadi bahasa setempat dan atau menggunakan bahasa lokal untuk menggantikan istilah berbahasa Arab. Nah, nilai-nilai ajaran Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh implementasi nilai-nilai dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Orang-orang seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain-lain. Nah, ada juga pemakaian perhitungan bulan-bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan dan lain-lain. Misalnya, ada bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan selanjutnya, dan seterusnya. Yang sering kita dengar dan sering kita pakai juga di lingkungan kita masing-masing sampai saat ini. Ada banyak sekali penggunaan kosakata bahasa Arab seperti syukur, selamat, salam, kurban, kawan, karib, dan selainnya dalam bahasa penggunaan sehari-hari. Nah, bahkan idiom-idiom bahasa Arab itu pun sampai memberikan kontribusi pada lembaga formal kenegaraan seperti Dewan Permusyawaratan Rakyat, MPR, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula penyerapan kosakata bahasa Arab ke bahasa baku atau formal seperti rakyat, masyarakat, wilayah, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa penggunaan sehari-hari, misalnya penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, contohnya ada kertas itu bahasa Arabnya kirtosun, kemudian ada sabun, fikir, batin, izin, milik, zikir, itu juga merupakan kata-kata serapan dari bahasa Arab yang kemudian dipakai sehari-hari oleh kita semuanya. Dakwah Wali Songo dilakukan dengan cara sangat arif dan bijaksana. Wujudnya tidak jarang bahasa lokal digunakan untuk menggantikan istilah-istilah bahasa Arab, seperti penyebutan istilah Gusti, Kang Murbening, Dumadi, untuk menggantikan sebutan Allahu Rabbul Alamin. Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad merupakan susuhan untuk menggantikan sebutan Hadratus Syekh. Kiai untuk menyebut Al-Alim atau guru untuk menyebut Al-Ustad, dan murid untuk salik. Semua itu dilakukan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat secara umum dan untuk mempermudah dalam memahami Islam secara utuh. Baik, dan sebagai pengantar ataupun mukaddimah pemahaman materi bab ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Dan silahkan kalian pahami materi pengenalan bab ini sampai kalian paham, silahkan diulang-ulang. Dari saya semoga apa yang kita dapat materi pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian di rumah, silahkan kalian pahami mukaddimah atau pengenalan materi bab ini saja ya. Kemudian kalian tidak perlu untuk membuat tugas-tugas tertulis, cukup kalian pahami saja materi di atas dengan seksama, dengan baik. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang kearifan lokal dari berbagai suku bangsa di Indonesia, mulai dari Jawa sampai dengan Madura tadi. Ya, jika ada pertanyaan ataupun ada saran, silahkan kalian boleh komentar di link di bawah di kolom komentar. Silahkan tanyakan tentang materi bab ini.